Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada deh mahasiswa mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Kita bertemu di pekan pertama perkuliahan kita. Tentu di pekan pertama kita bicara hal-hal yang terkait dengan rencana pembelajaran semester. Jadi pekan pertama biasa juga disebut sebagai kontrak pembelajaran. Kita mesti melakukan itu karena kalau orang ekonomi itu mengatakan rencana yang baik itu akan menjamin 50% tujuan tercapai. Karena dalam sebuah perencanaan tentu ada tujuan yang ditetapkan dan ada proses pencapaiannya, ya. Kira-kira begitu. Nah, untuk kelas kita ini eh, dosennya ada dua, ada tiga ya, Pak Andi Lukman, kemudian saya dan Ibu Apni Amiruddin. Nah, saya sendiri Rahmatullah Jafar. Jadi Anda bertemu dengan Rahmatullah ya. Nah, nanti kembali ke Rahmatullah lah. Oke, jadi saya dosen di ilmu pemerintahan. Ya, 2003 saya terangkat sebagai dosen dan mahasiswa angkatan 1995 ya. Jadi sebagai kepala subdirektorat perkuliahan bersama yang orang sebut dengan mata kuliah umum. Nah, ini nomor WA yang di grup sudah ada. Jadi kalau mau berkomunikasi telepon, kalau mau menyampaikan sesuatu bisa di chat. Tapi lebih bagus kalau kita di WA Group. Karena WA Group itu akan, insya Allah saya usahakan buka. Kalau Japri tanpa nama, biasanya saya hapus. Tanpa membuka, karena kalau dibuka, ya jangan-jangan kemudian tidak menjawabnya menjadi masalah bagi kita. Ya, oke. Kemudian, untuk yang mahasiswa 2023, tentu terikat dengan kurikulum K23, di mana ada tiga strukturnya itu. Ada MKWU 12 SKS, ada MKKPS itu mata kuliah kompetensi program studi, kemudian ada MKPK mata kuliah pengembangan kompetensi itu 20 SKS non tatap muka. Kalau yang 2022 bawah sampai sekarang yang paling akhir kayaknya 2016 ya atau 2017 yang lagi masuk masa 7 tahun atau 14 semester. Karena kalau 2023 itu hanya 5 tahun, 10 semester. Ya, eh, mata kuliah kita hari ini masuk di dalam kelompok mata kuliah kompetensi program studi Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Kemudian di situ SKS-nya 3. Nah, kenapa mata kuliah ini kemudian menjadi MKKPS? Karena prodi kita itu kalau Anda buka-buka kurikulumnya, nah ini biasa bahaya karena banyak penghuni rumah yang tidak melihat kurikulumnya. Ya, sama juga kalau kita punya ponsel, harusnya dibuka-buka itu undang-undang IT ya, informasi dan transaksi elektronik, karena itu menjadi apa namanya koridor di dalam penggunaan itu ponsel, di dalam penggunaan media sosial dan seterusnya. Sama ini di prodi kita itu ada kurikulumnya, ada visinya, ada misinya, ada profilnya. Jadi mau dijadikan Anda apa itu ada di profil. Bisa jadi birokrat, bisa jadi akademisi, bisa macam-macam di situ. Bisa bisa juga jadi politisi, bisa juga jadi apa ya? eh, Birokrat begitu, kepala desa atau kemudian di tingkatan-tingkatan yang perangkat daerah ya, atau mungkin jadi ketua panitia pemungutan suara kan gitu. Itu artinya apa? Ada masuk di situ profil, itulah yang kemudian mengantar prodi kita punya CPL namanya capaian pembelajaran. Nah, tentu capaian pembelajaran itu untuk mendukung lahirnya profil. Nah, bagaimana kemudian bisa mendukung capaian itu? Maka lahir mata kuliah. Mata kuliah itu punya capaian, yang tentu capaiannya mendukung capaian prodi. Nah, itulah sehingga ada mata kuliah kita sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Nah, ini kontrak. Saya pikir ini yang pernah bertemu dengan saya di kelas sudah tahu lah ini kontrak. Mesti tiga hal ini kita tuntaskan di pekan satu. Apa itu? Materinya apa? Metodenya bagaimana? Sistem penilaiannya seperti apa? Bungkusan aturannya seperti apa? Nah, tadi saya katakan, ya kita mulai kuliah, bisa sudah dimulai, ada yang datang disebut terlambat. Tapi memulainya tentu saya tidak akan tepat waktu memulai sesuai dengan jadwal. Tentu akan ada waktu di mana kita harus mempersiapkan proses itu baru kemudian kita memulainya. Kemudian harus pakai sepatu. Kalau tidak pakai sepatu, dianggap tidak hadir. Ya, persoalan rambut dan seterusnya ya rapi lah begitu ya. Panjang pendek itu persoalan rapi, karena biar pendek kalau acak-acakan juga kan tidak bagus. Kalau panjang tapi rapi kan ya.
Kemudian pakaian ya yang sopan lah, supaya kita semua bisa aman. Aman dari hisapnya mata dan seterusnya ya. Oke. Nah, eh, mata kuliah kita ini 3 SKS. Kalau kita lihat aturannya dikti sekarang ini, tidak dipilah-pilah begini lagi, tidak dipilah-pilah. Nah, tidak dipilah-pilah. Di situ dikatakan begini, bahwa eh, satu SKS itu per semester 45 jam. Hanya begitu. Kan namanya kurikulum merdeka, merdeka belajar. Pokoknya disampaikan saya bahwa proses pembelajaran itu 45 jam per semester, per SKS. Jadi kalau kita 3 kali itu 90 jam tambah 45, 135 jam. Dan kalau itu dipilah seperti dulu, ini kena juga. Jadi kita bagi 3 ini prosesnya belajar kita di kelas. Satu SKS, 1 jam pelajaran di kelas, 1 jam belajar mandiri, baca buku, lihat video. Kemudian yang kedua, tugas terstruktur, buat paper, buat makalah itu tuh. Ya, oke. Dan ini waktunya tersedia saya pikir. Tinggal Anda mengatur waktu. Makanya perlu ada namanya manajemen diri. Satu di antaranya adalah manajemen waktu. Karena waktu itu kan tentu punya sifat-sifat yang konstan dan tidak bisa diganggu-gugat ya. Sama-sama punya 24 jam. Dia akan bergerak terus sampai titik penghabisan. Tidak akan berulang. Dan seterusnya. Yang bisa adalah mengefektif dan mengefisienkan. Nah, selanjutnya. Nah, apa CPL-nya mata kuliah kita? Jadi ini sebenarnya mata kuliah kita ini 2 kelompok. Partai dalam sebuah sistem namanya kepartaian, pemilu dalam sebuah sistem namanya sistem pemilu. Jadi ada 2 kelompok besar ini, partai dan pemilu. Ya, karena bicara partai kan organisasinya ya. Bicara sistem kepartaian berarti lingkungannya. Kan gitu. Sama aja dalam pemilu. Pemilu itu kan sebuah proses di mana di situ ada kontestasi, ada peralihan kepemimpinan dan seterusnya, regenerasi, tapi kemudian ada sistemnya, yang tentu sistemnya berbeda-beda, dan sistem itu tentu harus sesuai dengan konteks. Bahwa Indonesia negara yang majemuk, bahwa Indonesia itu negara kepulauan, berciri maritim, Nusantara, itu juga perlu dipikirkan. Ada negara yang mungkin daratan, lalu kemudian penduduknya tidak tidak majemuk, tentu sistem yang dipilih eh, bisa berbeda. Contoh kita misalnya Indonesia majemuk. Jadi kalau partai sistem kepartaian yang kita pilih itu tunggal misalnya atau dui partai itu bisa bermasalah. Kenapa? Karena masyarakat kita majemuk. Masyarakat kita ada di berbagai pulau yang wilayahnya disebut provinsi atau kabupaten kota. Sehingga untuk mengagregasi kepentingan itu mesti banyak wadah. Nah, tapi masalahnya bentuk pemerintahan kita republik yang sistemnya presidensil. Bagaimana kasih matching ini multi partai dengan presidensil? Nanti kita diskusikan di kelas. Nah, begitu. Sama jalan pemilu. Nah, ada proporsional terbuka, ada proporsional tertutup. Ada yang mengatakan, ya ini kan partai politik ini perlu menjalankan fungsi-fungsinya. Sehingga kita mendorong kader-kader terbaik untuk duduk di eksekutif atau legislatif. Sehingga mesti tertutup yang dipilih partai. Supaya kemudian partai bisa menempatkan orang-orang terbaiknya. Nah, masyarakat bilang, oh, tidak, tempatkan itu bukan pendekatan merit system. Tapi karena dia ketua partai, dia pengurus partai, keluarga pengurus, dan seterusnya, ditempatkan di urutan paling tinggi, yang kemudian dibawa ini orang-orang yang capable, orang-orang yang berintegritas, akhirnya tidak lolos karena di urutan paling bawah, hanya untuk merebut dan menarik suara misalnya, sehingga digunakan proporsional terbuka. Siapa yang paling banyak, itu yang disubsidi suaranya untuk kemudian bisa bisa sampai pada bilangan pembagi. Walaupun sekarang kan sistemnya kan ada pembagian 1, 3, 5, 7 dan seterusnya nanti didiskusikan di kelas. Oke, jadi materi kita seperti ini kira-kira. Jadi ada partai politik, sistem kepartaian, kemudian partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia. Kemudian setelah tengah semester bahas pemilu. Nah, pemilu, sistem pemilu, kemudian pemilu dan sistem pemilu di Indonesia. Tentu itu tema besarnya ya. Topik-topiknya itu menjadi kewenangan dosen yang tentu tetap bersumber dari rencana pembelajaran semester. Nah, kemudian tema-tema diskusinya, nah bagaimana mewujudkan demokratisasi internal di partai politik kan gini ya, kan apa namanya partai politik itu kan berjuang untuk demokrasi kan, tapi yang menjadi persoalan adalah di internalnya tidak demokratis. Ada yang mengatakan kita ada di negara demokrasi, tapi kita hidup seperti di negara yang tumbuh kembang apa namanya sistem-sistem
di mana di situ ada oligarki kan gitu. Karena ada pemilik saham di partai politik. Partai politik A, pendirinya si A misalnya. Dan itu tidak bisa diganggu gugat keputusannya, berarti ada hal-hal yang tidak demokratis di sebuah sistem demokratis nanti itu. Kemudian apa hambatan dan tantangan serta solusi alternatif pengolahan partai politik. Partai politik itu sebenarnya harus menjadi partai modern. Dan ada kriterianya, nanti kita diskusikan itu. Satu kriteria dari partai modern itu sebenarnya adalah dia bisa punya kapasitas. Coba kalau mau ditanya, ini partai-partai politik Indonesia, adakah yang punya target juara? Sama dengan kalau ikut kompetisi sepak bola. Ada tim itu yang hanya mau bertahan dari degradasi, berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Ada yang mau hanya zona Liga Eropa, ada yang mau zona Liga Champion, yang penting masuk Champion. Ada yang memang mau juara dan penantang juara di setiap waktu. Nah, sama ini bagaimana meningkatkan kapasitas, karena kan ini partai politik itu juga punya kader, punya ideologi. Di negeri kita ini kalau Anda pilih-pilih partai politik ini punya ideologi kira-kira. Ideologinya itu kan cenderung kurang lebih sama. Beda kalau di Orde Lama misalnya kan ada namanya ideologi terpolarisasi ya. PNI nasionalisme, Masyumi NU agamis, PKI komunis kan itu. Jadi ada perbedaan ideologi yang mana tentu sama, misalnya di Amerika ada Demokrat, ada Republik, yang mana itu tentu memiliki ideologi dan di situ orang berjuang dengan ideologinya. Kalau di Indonesia ini kan tidak, warna juga hampir sama, ada biru muda, biru tua kan gitu ya. Malah pengurusnya juga lompat sini, lompat sana kan gitu. Dan cenderung menjadi kendaraan. Cenderung menjadi kendaraan. Tidak menjadi sesuai fungsinya ya. Karena ada fungsi kaderisasi, fungsi pendidikan politik dan seterusnya kan harusnya itu jalan. Nanti kita diskusikan itu. Kemudian ini yang ketiga ini kan kita lagi menunggu hasil penyesuaian antara data di real dengan yang quick ya. Sehingga kemudian ini perlu integritas. Pemilu tidak berintegritas, suara rakyat tidak bisa dikonversi dan kemudian daulat rakyat menjadi tidak bisa diwujudkan ya. Kemudian yang keempat yaitu hambatannya bagaimana pemilu dilaksanakan di negara yang apa namanya sangat luas ini, sangat beragam ini. Tentu ada tantangannya. Nah, kalau kita lihat di RPS, begini sebenarnya sebarannya ini adik-adik. Nanti sudah saya kirimkan filenya. Begini sebarannya ini yang harusnya terjadi sesuai dengan RPS kita. Ada partai politik, sistem kepartaian, bagian 1, bagian 2, lalu kemudian bagaimana partai politik dan sistem kepartaian Indonesia, lalu kemudian ada diskusi 2 kali, baru ujian tengah semester, baru kemudian bicara pemilu lagi, lalu diskusi, lalu kemudian ada ujian akhir semester. Tapi persoalannya ada beginian nih. Kita tidak bisa lepas dari tanggal merah dan cuti bersama. Pergi begitu kuliah kalau libur. Nah, dikira sedeng-sedeng tuh. Jadi maksudnya adalah ini libur, diatur libur tak? Karena libur juga bisa merelaksasi tubuh ya. Nah, tapi Unhas biasanya kalau semester akhir itu dia menambah 1 pekan. Dia nambah 1 pekan. Karena ini kayak yang panjang merah ini cuti dan libur Idul Fitri. Nah, itu yang panjang. Tapi apapun namanya Jumat itu menderita. Karena diganti 1 tetap 3. Dan 4 ini ceritanya libur. Sehingga kita harus mengatur, itulah sehingga saya mengatur kelas kita seperti ini. Jadi adik-adik saya akan membuat apa namanya modifikasi tanda kutip tetap tidak keluar dari RPS. Begini kita punya pengaturan ya. Jadi ada tanggal merah, kita di sekolah tanggal merah. Pekan ke-6 itu bisa topik yang kemudian Anda jelaskan, bisa juga masuk di menu tes untuk tes formatif, kuis untuk materi partai politik dan sistem kepartaian. Tapi tidak pada hari itu. Tidak boleh, ini tanggal 29 ini libur, hak asasi manusia untuk istirahat. Nah, makanya disebut asinkronus, namanya itu asinkronus itu tidak sesuai harinya. Tapi ada pada pekan yang sama. Jadi bisa Sabtu. Jadi Jumat libur, Sabtunya nanti di WA Group itu lihat, WA Group itu ada banyak petunjuk. Setiap pekan ada petunjuk. Nah, bisa jadi nanti di WA Group, oh Anda masuk di sekolah pekan ke-6. Anda jawab soal di situ atau Anda kemukakan pendapatnya terkait dengan satu topik dan itu dibuka deadline-nya sampai pada hari Jumat berikutnya, hari Kamis begitu sebelum kuliah Jumat berikutnya. Nah, atau mungkin dibuka hanya beberapa waktu, tiga hari misalnya. Itu kan apa namanya strategi supaya libur itu juga beraktivitas.
Nah, kita mesti Zoom meeting paling 10 menit atau 15 menit. Kenapa? Karena kita mau absen. Ada yang mengatakan absen manual, misalnya mahasiswa tidak. Kita harus absen untuk membuktikan bahwa kita ada di udara bersama. Nah, tidak mungkin itu barcode dikirim. Kenapa? Karena itu barcode berlakunya 10 detik, 15 detik, dan seterusnya kan. Berarti pasti bertemu, walaupun secara tidak langsung. Oke, kemudian, nah ini metodenya. Jadi adik-adik, metodenya ini, kalau pekan 2 dan 3 kan interaktif. Makanya itu kan metode itu sama dengan gaya. Saya orang fisika, ya, waktu SMA, tahu gaya dengan tekanan itu berbanding lurus. Banyak gaya, berat tekanan. Jadi kalau hidup ini terasa berat, kurang satu gaya, kurang tekanan satu. Nah, sama ini, makanya di kelas itu kita punya dua saja. Gaya interaktif atau cooperative learning, ada kasus kita bahas, kemudian ada kolaboratif diskusi kelompok. Nah, kalau kita pekan 2 dan 3, belajar mandiri, baca buku, bisa saja di YouTube, ada saya kirim video, bisa saja. Anda bisa cari banyak literatur. Kalau bahas partai politik, ya bahas. Tapi nanti topik-topik itu atau sub-sub materi akan saya kirim di WA Group. Ya, akan saya kirim di WA Group. Kemudian setelah membaca, Anda buat tugas. Tugas individu ya. Ya mungkin ada penentuan tema per kelompok. Jadi jangan nanti salah paham. Oh, ini tugas kelompok. Bukan. Di situ tugas anggota kelompok. Artinya temanya yang dibagi per kelompok, isinya itu dibuat secara individu. Oke? Kemudian tugasnya di-upload di Google Drive dulu. Makanya kita kelas harus buat itu link Google Drive. Nah, nanti pada pekan tertentu kita kasih masuk di sekolah. Jadi kalau di Google Drive enak. Saya bisa download, kemudian saya periksa secara manual, baru kemudian saya ketik nilainya di sekolah. Kalau di sekolah orang bekerja, jangan-jangan sistemnya tidak bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, bagaimana skenario? Nah, ini skenario namanya. Jadi kita bagi nih, 3 kali 45 menit. Sama-sama capek. Nah, jadi 45 pertama saya menjelaskan. Bisa saya menampilkan video, baru Anda dengar. Bisa juga saya nunjuk-nunjuk secara acak. Satu mewakili per kelompok, apa hasil bacanya. Nah, nanti Ajeng yang mengidentifikasi. Ya, jadi makanya tidak dulu kan di print itu tugas, nah baca itu mahasiswa. Ini tidak diupload, jadi harus Anda tahu itu tugas. Jadi itu tugasnya jangan panjang. Panjang, bisa satu paragraf pun tidak masalah. Yang penting jangan copy paste, jangan copy gelondongan dari Google masuk ke tugas, ketik nama saja. Pahami tugasnya, pahami. Jadi tidak perlu banyak tapi tidak dipahami. Biar sedikit sempit tapi dalam. Ya, oke. Kemudian di kelas akan saya tampilkan topik. Misalnya apa sih isu-isu? Tadi kan ada apa sih isu-isu? Apa sih fungsi partai politik itu? Ada 5 misalnya. Atau ada biasanya 3 yang saya tampilkan. Karena saya ingin itu 2 dibagi-bagi kayak begini. Nah sekali. Ini depan 1. Di tengah 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun bukan kelompoknya tapi sesuai dengan duduknya. Nah, diskusikan itu. Baru kemudian Anda tulis. Ada notelen menulis. Oh ini. Karena kalau kita buat satu topik. Pertama jelaskan konsepnya sedikit. Yang kedua, temu kenali masalahnya. Yang ketiga, alternatif solusinya. 3 nih. Per foto nih, kirim ke Google Drive. Tidak boleh lewat dari jam kuliah kalau tugas di kelas yang harus difoto. Kan tinggal difoto, tulis tangan, foto. Yang penting jangan kasih kabur supaya saya juga tidak sesa untuk memeriksa ya. Oke, sudah itu masing-masing mewakili. Jadi kita mau apa namanya ini memang perencanaan seperti KAKU 45 tapi itu kan bisa berjalan dinamis ya. Ada yang tambah dan seterusnya. Kemudian ini indikatornya. Makanya aja hati-hati lihat-lihat itu yang terlambat ya karena kedisiplinan juga dilihat kerjasama kan dosen melihat-lihat itu. Saya bisa 45 menit saya duduk-duduk mengerjakan mungkin di sini tugas-tugas saya sebagai kepala subdirektorat. Lalu kemudian sambil melihat teman-teman bagaimana membahas itu topiknya. Lalu kemudian setelah itu tugas yang di Google Drive dilihat. Karena ada juga mahasiswa itu topiknya berbeda, tugasnya sama. Nah, kira kapan tidak diperiksa sama dosennya. Nah, oke. Kemudian ketepatan ide dan kejelasan uraian. Nah, karena waktu terbatas, jangan terlalu bertele-tele panjang, tapi ide pokok dulu. Ada strongnya, ada bilang Rocky Gerung poinnya, jadi ada ide pokoknya. Lalu kemudian ada kalimat penjelasnya. Kemudian bagaimana kalau diskusi, kita akan diskusi kelompok itu 4, 5, nanti tunggu petunjuknya di WA Group, saya akan buat lebih detail. Intinya kan ini 6 kelompok. Jadi kelompok 1 sampai 3 itu presentasi di pekan ke-3.
pekan keempat. Kelompok 4, 5, 6 di pekan kelima itu presentasi. Tapi kelompok yang tidak presentasi itu harus buat paper kelompok. Sesuai tema itu. Nanti saya akan buatkan secara detailnya ya. Buat makalah PPT, buat paper kelompok, dipresentasi kalau presentasi. Jadi waktunya kan sederhana. Ini kan 60 menit, 20 menit satu kelompok presentasi. Kelompok pesertanya kan ada 3, 5 menit menjelaskan paper kelompok. Sudah itu ada diskusi 40 menit. Jadi memang ini sudah dibuat statis apa namanya durasi waktunya ini sesuai. Kalau waktu kita ini kan kalau saya tidak salah itu 2 jam 15 menit. 2 jam 15 menit, 135 menit. Karena soskol juga itu 40 menit kayaknya per SKS. Apa yang dinilai sama tadi terkait kedisiplinan, kerjasama, terkait tugas, terkait uraian ya, ide-ide pokoknya. Kemudian pekan ke-6, ini masuk di sekolah, kita Zoom meeting sekitar 15 menit untuk absen menggunakan barcode ya. Lalu kemudian nanti kita lihat apakah topik dibahas ataukah soal dijawab. Pertanyaan yang kemudian dijawab. Nah, ini tadi sudah ditampilkan kelompoknya ini 1 sampai 6, jangan keluar, tapi kelompok ini berlaku hanya sampai pekan ke-6. Tapi kalau misalnya mau digunakan oleh dosen setelahnya, boleh, tidak usah. Kemudian ini daftar nilai ini menjadi 100 karena saya memang nanti mau serahkan ke Pani Lukman, diakumulasi lah itu 3 nilai dari Pani Lukman, dari saya dengan Ibu Afni. Iya. Kemudian bentuk kelompok, kelompok sudah ada, sudah dikirim di grup. Kemudian link Google Drive, tugasnya ketua kelas. WA grup kita sudah bentuk, sekolah sudah di barcode tadi sekolah. Jadi saya pikir cukuplah hari ini. Nah, ini gambaran kelihatan berat kelas kita, tapi itulah hakikat mahasiswa. Karena mahasiswa itu insan akademik, insan sosial, insan moral. Sebagai mahasiswa, dia harus mengerjakan tugas. Karena tugas yang berat itu bisa jadi penolong kita untuk memahami sesuatu. Sama ini gambar di atas ya. Kalau tidak ada muatannya ini mobil pasti sampai di jurang. Mungkin sopirnya mati. Tapi karena muatannya berat, muatan berat itu ternyata menahan dia untuk sampai di jurang. Artinya apa? Kadang ikhtiar yang berat itu bisa menjadi jalan untuk kita sampai pada harapan yang kita inginkan. Oke, saya pikir cukup untuk kali ini. Sekali lagi, jalankan dengan baik, lihat ya grup dengan baik, karena itulah kemudian nanti yang akan menjadi petunjuk bagi kita. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.